Jadi di video kali ini kita mau bikin video, mau mukbang, tapi apa? Kita mau sambil cerita horor. Kalau kalian lihat dari Denah itu, belakangnya adalah kuburan. Dia bilang aku nggak bisa tidur. Kenapa? Di atas kamar aku tuh rame banget. Karena gue tuh situ belum tidur kok posisinya. Baru ngerenyap terus tiba-tiba kayak Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni hao tadahao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita di pengacara, gue Desti. Gue Vivi. Lu jangan menyebarkan Bima. Enggak, kalau ini hanya bersihin, bukan menyebarkan virus ini. Tapi setiap orang bersihin itu pasti virus, Bim. Jadi kita pakai masker ya, semua ada masker. Kita pakai masker ini guys, soalnya kita bercanda. Jadi di video kali ini kita mau bikin video, mau mukbang, tapi apa? Kita mau sambil cerita horor. Seru Karena abis. beberapa kali juga netizen ada yang kayak, Kak seru nih cerita horor gini. Iya. Betul, waktu itu kan kita pernah cerita horor tapi yang dari netizen, dari Yang followers sambil kita. makan warmindo ya? Iya, Betul Iya nggak banget. sih? Bener-bener. Nah, jadi kita mau bikin lagi. Ya, Jadi kita tuh kali ini mau cerita-cerita tentang pengalaman pribadi. ya Pak, ini harus pengalaman pribadi gue masih ada nggak ya? Gue ada. Ntar gue inget-inget dulu deh. ceritain ke kalian dan itu gue belum pernah cerita ke kalian. Kalau gue pasti udah gue ceritain deh, tapi ya ntar coba kita lihat lagi ya. Iya, kemarin-kemarin sih gue. sambil inget-inget. Gue juga sambil inget-inget deh. Tapi gue ada yang terbaru yang belum gue ceritain karena baru-baru banget kejadian. Nah, kalau kemarin kan sambil makan warmindo, sekarang kita sambil mukbang pakai nasi, terus abis itu ditambahin nugget spicy gitu. Bah, Kalian ngiler banget. Iya, kalian udah bisa nebak lah ya. Iya. Kira-kira Nugget apa yang bakal kita pakai? Betul. Karena ini favorito numero uno. Kecintaan kita banget. Gimana Bim? Aduh-aduhnya. Orang minjem duit aku. iya Bu RT. Jadi gini ya. Jadi gini. Ini nih nugget yang kita pakai, guys. Nah, ini dia guys pemeran utama. Hati. Jadi ini ada nasi plus nugget spicy-nya, guys. Kalian pada tahu nggak kalau ini tuh produk terbarunya dari Kenzler, guys? Tapi ini yang biasa kita makan kan? Iya, kalau yang kemarin-kemarin itu kan Kenzler crispy chicken nugget. Tapi yang biasa, kalau yang ini yang spicy-nya. Oh, jadi sekarang udah ada spicy-nya. Udah, Bener-bener ya, tahu aja apa yang disuka sama orang Indonesia. Asli. Betul banget. Pedes banget. Gimana gitu? Kak banget ya. Yuk langsung aja guys, gue udah gak sabar. Langsung aja, aku Gue juga bagiin nggak piringnya. sabar. Iya. Guys, Nah, dah. kita juga hari ini nggak sembarang cerita ya guys ya. Ini pengalaman pribadi gitu Iya, loh. dan kita bakal pakai mic ala-ala podcast. Biar Iya. biar makin berasa Horornya. Iya. Lu kalau cerita jangan senyum ya, jangan ketawa Ya. ya kalau cerita ya. Ini kita ngambil masing-masing gitu kan? Bah, Kenapa? enak banget guys, nggak Demi perlu apa sih? ditambahin apa-apa. Tapi udah ada pedes-pedesnya gitu, terus juga gurih-gurih gitu rasanya. Bah, gile, mantap. Kalian lihat ya guys. Lihat deh. Bah, sekarang Enak. kasih. Kalian cobain, udah cobain. Ini bakal dicobain. Ayo, beneran enak. Gue makan tanpa nasi loh ya. Dia beneran pedes gitu. Terus pedesnya menurut gua yang tidak terlalu mengganggu gitu ya. Iya. Boleh nggak sih gue makan pakai nasi langsung? Iya. Boleh. Gue lapar. Gue makan pakai nasi. Kenapa cuy? Enak banget pakai nasi. Oh iya, aduh gue jadi nggak sabar nih. Karena gurihnya makin pas kalau kasih nasi coba dah. Enak banget. Lebah. Real cuy. Iya enak banget ya. Enak banget. Emang beneran temen Enak makan banget. nasi. Iya. Nasi kurang deh Bim kayaknya Bim. Iya, emang Kurang ini dikit banget deh Bim. Serius lu kurang. Tadi gue pas nyiduk-nyiduk tuh yang ngerasa kebanyakan gitu. Enak banget. Demi dah.
Ini masih crunchy ya? Tapi ini matang udah tadi nggak sih? Menurut gue ya, sejauh ini yang terbaik Asli. kalau dikombinasikan dengan nasi. Betul. Kamu gue ini tuh nggak perlu ditambahin apa-apa. Iya. Kayak gini aja sama nasi tuh enak banget. The best sih buat temen makan pakai nasi. Setuju Setuju banget. kan? Setuju banget. Kalian mau denger nggak guys? Suara kriuk-kriuknya guys. Wah, Crispy-crispy-nya. crispy-crispy-nya. Gue yang kriukin. Iya. Bentar. Nih guys, Aku yang kriukin. tuh guys, kita udah bawa mic guys. Coba. Jadi kita akan Tes diam kriuk. dulu ya. Tes kriuk. Kita akan mengundang siapa? Oh enggak ya, ini bukan podcast guys, sorry. Coba. Gue tes kriuk ya. Coba. Lagi. Oh kalau sapi itu enggak? Enggak. Oh mikirnya emang di sini enggak? Iya. Ulang ya guys. Mantep banget. Jago. Des dulu. Yang harus ngelir kan? Fix banget. Seru banget. Deketin lagi. Kayak dari cara mengunyah juga beda guys ya. Gue gak crunchy itu padahal crunchy di mulut gue. Pengen dulu. Lu mau ngetes? Mau ngetes. Kita satu-satu kita tes. Enak banget lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti enak banget deh bunyinya. Enak banget. Ayo cerita horor. Cerita horor. Dimulai. Jadi siapa Om Pimpa deh? Dari siapa? Om Pimpa. Om Pimpa Laihom yang menang yang duluan ya? Yunain duluan. Om Pimpa Laihom Gambreng. Menang. Ya Allah kenapa sih? Lu Des. Gue berharap kayak gue bisa kan kalah ya. Gue terakhir gitu loh. Makan nih enak banget. Gimana? Gue ya. Oke. Gas. Gimana? Jadi lu punya cerita apa? Masih ASMR deh guys. Jadi gue baru banget abis nonton film judulnya Munkar. Oh. Gue lihat tuh. Tahu kan? Terus isi filmnya itu si pengganggunya ini atau si jinnya ini selalu menyapa kayak misalnya contoh, Assalamualaikum Vivi, Assalamualaikum Bima, gitu. Dan munculnya pas kita sholat. Iya, kita sholat, tadarus. Maksudnya gini, si jinnya ini, pengganggunya ini tuh jin Islam katanya. Jadi misalnya dibacain ayat. Jin baik ya? Nggak baik sih tadi di film itu. Jadi misalnya dibacain ayat apa untuk ngeluarin jin itu, diikutin coba saja kata dia. Terus habis itu pas dibacain tuh dia ngomong bener-bener diikutin si ustadz yang ngomong kayak gitu. Intinya gitulah ya filmnya. Kalian nonton aja, seru banget. Gua ini akan menceritakan ulang cerita gue yang waktu gue diganggu di Bali. Gue inget. Ingat kan? Kalian masih ingat nggak ceritanya? Terus udah kayak gitu, karena film ini gue langsung ngerasa jangan-jangan yang gue itu bukan halusinasi. Iya. Ngerti nggak? Karena gue tuh situ belum tidur kok posisinya. Baru ngerenyap terus tiba-tiba yang kayak Assalamualaikum. Rame tapi tulisan itu bener-bener kayak rame di telinga gue. Assalamualaikum. Suaranya dekat atau jauh? Deket, kayak orang bisa kayak gini, Dut. Assalamualaikum. Gitu. Terus pas gue buka mata ya nggak ada siapa-siapa dong, ngeri juga tiba-tiba ada siapa-siapa kan. Jadi bener-bener kayak bisik-bisik Assalamualaikum tapi rame banget. Tapi badan lu saat itu lu nge-freeze atau lu cari suaranya? Nge-freeze. Badan gue nge-freeze. Gue juga pasti akan nge-freeze sih. Gitu karena ya takut kan, dan akhirnya gara-gara film itu gue langsung ngerasa berarti gue gak halusinasi. Karena gue bener-bener sadar kok, gue bener-bener sadar tuh suara tuh ada yang ngebisikin ke gue Assalamualaikum gitu loh. Itu cerita gue yang udah pernah gue ceritain dan Nyata akhirnya ya, real ya, nyata. Emang Des dialamin guys. Ya, dan juga gara-gara film itu gue langsung kayak ngerasa oh iya berarti ada yang kayak gitu kan. Terus ini baru-baru terjadi. Jadi salah satu anggota keluarga gue itu baru aja masuk rumah sakit. Akhirnya rumah gue tuh kosong. Ya. Cuma ada adik gue doang.
adek gue itu tahu nih nggak ada orang, dia pulang tapi dia tidur, pulang lah malam terus tidur. Terus dia lihat nih keranjang baju kotor tuh ada bukan di depan kamar dia intinya gitu. Karena kalau di depan kamar dia pasti dia pinggirin karena dia mau masuk kan, nggak bisa masuk dong. Tapi tiba-tiba itu sekitar jam 3 pagi pas dia keluar kamarnya, itu keranjang baju kotor bener-bener di depan pintu kamar dia dan ngalangin kamar dia. Terus di rumah lagi kalian nggak kosong. Terus udah gitu sampai adik gue ini kayak, kalian nggak ada yang pulang kan semalam? Nggak ada, kita di rumah sakit semua. Oh kenapa? Baru gitu, kenapa? Terus dia belum ngomong, iya soalnya akhirnya ceritain lah tuh, pas aku masuk kalau emang ada keranjang kotor di depan pintu kamar aku pasti aku pindahin. Aku inget banget gak ada. Terus tiba-tiba pas aku mau jam 3 mau pipis, keranjang baju kotor tuh bener-bener di depan pintu kamar dia. Ngerti gak sih? Ngerti. Jadi kayak ya emang ada gitu loh, kok bisa. Dan kita mau positive thinking juga bingung apa, angin. Nggak ada angin. Iya kadang. Paham gak sih? Kadang kan kita berusaha untuk positive thinking ya. Kayak misalnya Iya. gelas, kalian tau nggak kalau bisa pindah sendiri? Karena air. Karena air. Iya. Masa air di bawah Basah. Basah. Terus gelasnya bisa gerak sendiri cuy, kayak horor gitu kan. Ya. Karena kalau mikir positive thinkingnya. Lanjut. Kalau keranjang kuning nggak mungkin. Keranjang kuning. Take out dong. Iya. Check out dong. Kalau keranjang baju nggak mungkin lah ya secara logika tuh. Tapi nggak ada roda kan keranjang baju? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Gitu. Itu ada lu kalau itu yang ngalamin. Ada ya? gue. Di kamar yang mana kalau boleh tahu? Kamar yang udah. Kamarnya Uju samping kamar Dinda. Kamar remote ya. Yang ini emang inot. Tapi di kamar gue tuh emang di rumah gue tuh juga termasuk sering, cuma gue masih sering positive thinking. Kan gue cerita yang gue dipanggil. Iya, gue ingat tuh. Gimana gue lupa lagi. Tapi assalamualaikum, gue awalnya ingetnya itu di rumah lu yang ini. Wah, di hotel kan? Di Bali ya? Terus tau gue di Bali, gue juga lupa. Di Bali kan akhirnya lu nyuruh Alfa pulang. Oh iya, kan gue nyuruh Alfred pulang. Iya. Gue lagi sendirian sama Dinda doang. Bayangin deg-degan kalau jadi gue. Kalau gue jadi lu, gue nggak mau ditinggal. Gue menakut parah nih. Kalau di rumah ini gue juga pernah. Jadi gue lagi di kamar. Jadi nyokap gue tuh suka manggil gue. Tapi gue lagi di kamar, terus tiba-tiba kan pintu kamar gue tuh agak kebuka. Gue nggak pernah tutup rapat pintu kamar gue. Jadi dia kayak ada sela kebuka gitu. Bener-bener kayak gini. Kan gue dipanggil Ayin. Ayin. Bukan Ayan ya? Bukan Ayin yang lain. Gue Ayin. Bukan ini doang. Enggak. Jadi gini. Yin gitu. Terus gue kayak, "Ya, Mah." Terus kok enggak ada sautan. "Mah?" gitu. Enggak ada sautan juga. Akhirnya gue keluar dong, enggak ada siapa-siapa di lantai 2. Kamar gue di lantai 2. Enggak ada siapa-siapa juga. "Ma, gue bangun. Nyokap gue di bawah di dapur. "Iya," kata nyokap gue gitu. "Ma manggil?" "Enggak." Dan gue cek CCTV pun enggak, nyokap gue nggak ada manggil. Sayangnya di lantai 2 rumah gue nggak ada CCTV. Jadi lu nggak bisa cross check. Nggak bisa cross check. Dan itu suaranya bener-bener kayak gini loh, kayak orang berdiri di depan pintu, "In," gitu. Dan gue sautin, "Iya Mah." Katanya kalau di film horor kalau disautin tuh artinya mengizinkan untuk Demi apa? masuk, katanya gitu. Ya, untung lu nggak nyaut. Lu nyautin. Nyaut. Iya Mah. Akhirnya gimana dong? Kelanjutannya ada nggak tuh? Nggak ada. Lu ngerasain hal apa gitu setelah kejadian itu? Nggak ada. Kayak gue juga ada cerita horor yang gue di kamar mandi deh. Ada. Apa tapi gue lupa deh. Lupa juga lagi, kebanyakan sih lu. Iya, kayak gue tuh termasuk sering yang digituin, tapi gue tuh kadang masih positif thinking, mungkin gue halu gini gitu. Karena dia selalu pemberani. Iya gitu ya. Mungkin kalau di gua Kan katanya kalau semakin takut semakin diganggu ya nggak? Iya. Apa yang assalamualaikum itu gue di kamar mandi? Ada lagi di kamar mandi. Enggak, di kamar itu yang di Bali yang sama Dinda. Gua masih ingat banget. Yang di kamar mandi tuh juga gue ceritakan apa ya, tapi gue lupa banget guys. Itu nih aku di kamar mandi terus aku agak diganggu gitu. Gue lupa lagi. Ada apa yang Ayin itu, Yin itu bukan ya? Lupa banget. Oh, yang ketawa ya. Iya ya. Lupa, Terus lu nanya sama Arvel, "Kamu ketawa gak sih?" gitu ya? Iya waktu di kamar mandi. Jadi Arvel tuh emang lagi tiduran. Terus dia nonton YouTube, tapi suaranya tuh nggak besar. Terus di video itu nggak ada ketawa, sampai gue mundurin tuh nggak ada yang ketawa di video itu. Terus gue lagi skincarean atau apa di ngaca tuh di kamar mandi, tiba-tiba ada yang ketawa, orang ketawa. Terus gue bilang, "Kamu ketawa ya?" "Enggak." Terus gue lihat video YouTube-nya juga nggak ada yang ketawa. Kayak ya udah. Mungkin ini halusinasi gue doang. Itu cerita horor dari aku guys. Masih banyak sebenarnya, banyak banget. Lu ngetek kagak aja dulu. Ini terus gue agak makan nih gue. Sama durasi juga tuh. Iya. Lo belum cerita lo. Gua. Ya nih, silakan. Silakan.
Gue mau lanjut makan. Buset, segini aja. Soalnya kenapa tinggal segini? Dari tadi kan gue ngunyah-ngunyah mulu tuh. Ini tuh bener-bener tipe-tipe makanan yang bener-bener bikin gue pengen nambah nasi mulu, guys. Setuju sih, yang spicy itu lebih gurih daripada yang original guys. Iya. Gue juga setuju. Sumpah pedesnya tuh nggak pedes yang ganggu, pokoknya malah Betul. jadi bikin Betul. mantul. Dia lebih gurih. Lanjut, lu punya Gua cerita cerita apa? Iya. Jadi gue pengen cerita. Kalau nggak salah tuh baru sebulan atau 2 bulan yang lalu kejadiannya di gua. Oh iya. Iya di Sebulan gue. 2 bulan lalu. Ya pokoknya habis lebaran deh. Kenapa lu Berarti tidak belum pernah lama, kan? bercerita ke kita? Karena gue takut. Karena gue takut, guanya takut. Paham kan? Karena lu takut. Jadi gue nggak mau mengulang, nggak mau mengingat. Nah, Dia takut. Nah, betul. Dia takut. iya tapi bener. Dia bener. Dia takut, dianya Dia takut. Iya, kalau gue cerita ulang-ulang. Paham Ya. kan? Soalnya selama seminggu setelah kejadian yang gue alami itu, sebenarnya nggak horor banget sih, tapi bagi gue tuh horor. Seminggu itu tuh gue bener-bener takut sendirian. Seminggu itu Iya, misalnya gue mandi atau apa, gue halusinasi sendiri. setelah kejadian itu. Jadi waktu itu gue biasanya kan memang yang paling tidur paling belakangan tuh gue, anak gue sama suami gue tuh tidur duluan. Nah terus gue kayak masih main HP, masih lihat IG gitu-gitu deh. Terus habis kayak gitu gue tiduran, padahal lampu kamar tuh masih nyala. Gue bener-bener denger secara jelas banget di depan kamar gue tuh bener-bener kayak gini nih. Kenceng kayak gitu Bim. Terus gue langsung nempel badannya ke laki gue. Terus gue langsung kayak gue meyakinkan itu bukan apa-apa. Tapi bener-bener kayak suara dok 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 gitu kan. Terus gue langsung dada gue tuh langsung detak jantung gue tuh duk 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 gitu kan. Terus kayak gue langsung bangunin laki gue, yang gue bilang. Terus gue langsung ngeliatin anak gue. Biasanya kalau ada kayak gimana gitu kan pasti anak kita jadi rewel. Tapi anak gue tenang tidur aja gitu. Terus gue bangunin laki gue, yang tadi ada yang gedor-gedor kamar, gue bilang gitu. Terus dia kan tahu gue penakut, jadi dia bangun tuh duduk. Gak ada, sorry angin kali dari luar. Di luar angin lagi kencang banget. Enggak, tadi tuh di pintu situ, di pintu kamar gue. Terus dia meyakinkan gue, enggak itu pasti angin dari luar. Angin dari sini kali bunyinya. Enggak, tapi dia nggak percaya sama omongan gue. Tapi itu gue bener-bener inget banget, cuman karena lampu kamar gue masih nyala, jadi gue nggak bisa ngeliat cahaya dari luar. Karena Karena kan di dalam terang. Iya. Kecuali mungkin kalau kamar gue matiin, ada bayangan atau apa kan kelihatan kan. Ya. Itu gue bener-bener selama seminggu gue mau ngapa-ngapain sendiri di kamar gue. Takut Padahal di kamar lu sendiri. di kamar gue sendiri. Karena kejadiannya di kamar sendiri. Tapi gue memang sekarang terbiasa kalau misalkan laki gue belum pulang. Misalkan gue kayak gini nih, balik kerja nih, terus kayak abis maghrib nyampe di rumah, itu gue gak akan ganti baju, gak akan bersih-bersih sampai laki gue pulang. Jadi laki gue pulang, kita naik bareng, baru gue bersih-bersih. Sampai sekarang. Karena gue takut. Kadang halusinasi sendiri aja, misalkan lagi mandi nih, ntar kayak padahal gak ada apa-apa mungkin gitu kan, tapi gue udah takut gitu. Itu doang sih yang gue alami di rumah. Terus apa, lu mau ngomong apa? Lu dulu. Dia udah cerita itu sampai situ aja. Oke, terus lanjut. Oh, oke. Gue tanya dulu. Tapi Udah habis makanan lebih gue. Tapi apa? Refill dulu, Bing. Masih ada nih. Iya. Ayo cepat, refill dulu. Apa? digedor-gedornya kan kenceng. Agung nggak kebangun? Agung Enggak. sama Kailan. Enggak. Tapi Agung sama Kailan yang tipikal gampang terbangun atau enggak? Enggak juga sih. Oh, berarti Pakai lu bau gitu ya? Ya, kecuali dibangunin enggak bangun. berarti lu sendiri yang denger ya? Karena gue bener-bener masih melek banget. Kita kan biasa ngopi siang ya, jadi Ya. agak lama gue tidurnya. Tapi setelah kejadian itu, gue tidur, kalau misalnya laki gue tidur, sampai sekarang sih, laki gue tidur, paling beda-beda 10 menit gue tidur. Gue usahain gue tidur, langsung matiin lampu, gue tidur. Karena gue takut aja gitu, gue masih on sendirian tengah malam. Karena itu kejadian jam 1 atau jam 2. Jam-jam segitu tuh. Iya ya, Sumpah kenapa ya? Jam-jam segitu tapi selalu diganggunya tahu. Iya. karena goib-goib pada keluarga ya. Ingat tuh Nggak sih. tahu. Enggak, Lalu cerita sama Agung. apanya? Tadi ngadu sama Kan gue bangunin, tapi dia nggak percaya. Dia bilang, Oh iya, Ding. angin kali. nggak mau, iya itu angin dari luar itu mau hujan kayak gitu-gitu. Terus gue kayak ya udah gue belum langsung tidur. Ya, Agung, Tapi gue tidur pun dada gue masih deg-degan, masih kayak gue takut, ngerasa nggak aman. Karena lu sadar ada Iya. stok gitu ya. Iya. Bukan halusinasi, paham Bener, gue. bukan gue yang gue tidur terus gue ngerasa kayak ada yang ngetok ya, nggak Perasaan gitu. Gue doang yang Gue bener, gue sadar gue lagi main HP, terus tiba-tiba ada yang ngedor tuh kenceng banget.
Tapi gue nggak cerita sama gue takut mak gue takut. Iya, ntar Tapi gue pernah nanya sama nyokap gue, mah, kalau ngerasa ada kayak mama pernah digangguin nggak sama di sini? Enggak. Gue nggak tahu emang beneran nggak ada atau nyokap gue nggak mau takut, cerita. dia takut. Enggak. Oh syukur deh gue bilang gitu. Kalau Agung, nah, Jangan nggak mungkin dia cerita sama gue kalau misalnya yang ada di dalam rumah itu. ya. Cuman gue kalau misalnya gue cerita itu, Agung misalkan kayak misalkan dia biasa tadi sholat di kamar. Kan dia sholatnya di kamar yang biasa kosong. Jadi setiap titik dia sholatin. Oke. Kayak gitu. Tapi sebenarnya dalam hati dia dipercaya. Dia percaya karena Agung. iya kan gue bilang tumben yang sholatnya nggak apa-apa. Iya, nggak mau ngejelasin tapi dia kayak Tapi gue tahu mungkin dia nyolatin ini ya gitu. biar itu biar hus gitu. Gue ada satu lagi please. Apa? Ini kejadiannya pas lo nikah. Tapi gue nggak tahu ini halusinasi laki gue atau memang beneran terjadi karena kan gue nggak tidur sekamar. Di Bintaro. Jadi kejadiannya adalah kan gue tidur sama nyokap gue. Nah jadi Agung ini tidur sendiri kan. Terus dia bilang aku nggak bisa tidur. Kenapa? Di atas kamar aku tuh rame banget. Dorong meja lah. Kayak gitu sampai dia buka pintu keluar, dilihat sepi. Tapi bener-bener jelas banget kayak orang dak kayak ngerjain sesuatu. Tapi dalam pikiran dia nggak mungkin hotel tengah malam kerja kalau emang bangun. Ya. Karena kan hotel pasti butuh ketenangan ya. Ya. Terus kayak, jadi dia bener-bener bisa tidur habis subuh. Karena ngerasa di atas bener di atas atap kamar dia itu tuh bener-bener rame banget. Lu nggak dengar? Gue nggak dengar, gue tidur sama nyokap gue Oh, bisa sama. sekamar. Tapi untungnya juga kayak di situ nggak rewel atau apa ya. Udah bener-bener rame banget, orang-orang dorong meja, kayak dorong kasur. Pokoknya ada aktivitas lah di atas. Tapi kalau misalkan orang manusia yang ini, yang apa ya, yang ngerjain, maksudnya kayak ada emang aktivitas di atas, tapi nggak mungkin sampai pagi. Itu bener-bener orang kayak dorong sesuatu gitu loh. Paham. Di hotel lu. Ntar, gue juga bingung kenapa di hotel pasti ada yang kayak gitu. Waktu gue ke Cirebon juga gitu. Mirip kok ceritanya. Oh, ya, tapi waktu gue ke Cirebon juga gitu. Jadi di atas kamar gue itu bener orang geret-geret kursi, dan itu lama. Terus Dan setelah diperhatikan, kalau kita sering nginep di hotel-hotel pasti ada kejadian kayak gitu. Kenapa ya? Apakah ada orang yang geret-geret kursi beneran atau emang tipe ganggu penunggu hotel tuh emang geret-geret aja gitu. Jadi kan kedengeran banget ya, geret. Iya. Geret gitu kan? Dan kata Gung tuh jelas banget dan ganggu. Iya emang. Itu sih cerita aku. Oke. Abis. Sekarang cerita Bim. Mohon maaf Bim, di cerita lo sesi anak kita 3. Jadi kita agak gabut Satu-satu sedikit ya. Satu-satu. Dengerin Oh, cerita lo. Oke. Nasi nyampe habis, nuggetnya masih ada. Terus lanjut. Nah, enak banget. Asli. Extra meaty anjay. Masih rayu krip. Coba lagi. Lanjut Bim. Apa? Apa gue sikat juga nih? Boleh sikat satu-satu kan kita. Biar adil. Dan enggak Biar dirapi. Oh, tapi ntar. Tapi kosong doang. ya. Silakan. Nggak apa gimana? Sebenarnya gue udah gak ada cerita lagi dalam hidup gue yang horor-horor guys. Ya, cukup cerita tentang itu ya. Gue udah bosan dengan cerita Yang mana? tentang air mineral itu. Yang lo lagi naik motor Oh. ke warung. Yang lagi touring ke Garut. Iya, itu gue mendengar udah cukup banyak kali gitu. Iya makanya. Terus gue bingung apaan lagi cerita horor dalam hidup gue ya. Ada dong yang Hasan. Yang lu Iya, telepon yang Hasan. Itu udah gue ceritain. Ya, tadi aja gue udah ceritain. Gak apa-apa, lupa Nggak apa. Mungkin ada yang lupa di sini kali ya. Enggak. Itu aja kali. Ceritain ulang. Jadi di rumah gue yang lama tuh emang kalau kalian lihat dari denah itu Belakangnya kuburan. belakangnya adalah kuburan. Lu kan pernah nerbangin Tron. Iya. Nah, masukin. Kalau udah kagak ada filenya. Ya, kumaha damang. Kok ya? Nggak Di ada. live enggak ada? Waktu itu cuma buat vlog Iseng gue banget. doang. Iya. Nah, banget. Lo pernah upload kali di mana enggak? Story ada kali. Udah gue liatin deh. Jadi Gue biar cariin. mereka tuh tahu gitu. Terbangin lagi sekarang aja. Bisa sih. Jangan. Ke depan komplek. Oke, terus belakangnya makam. Awalnya gue nggak kenapa-napa gitu, maksudnya kayak ya udah biasa aja gitu kan. Karena gue tuh dari kecil sampai gue gede itu tuh bener-bener ngalamin hal-hal mistis itu ya bener-bener hampir nggak ada. Jarang ya. Iya, kecuali dulu kayak emak gue tuh pernah dikirimin. Jadi emak gue tuh di kantornya kayak ada yang nggak suka gitu, dan karena emak gue karirnya tuh
put gitu kan. Paham. Terus ada ya biasa lah dunia marketing itu kan sikut-sikutan. Iya. Oh iya. Nah, habis itu pada suatu malam gue bingung nih sama mak gue, jujur gue kayak gue sendiri ngeliatnya aja kayak, wah mak gue tuh pakai mukena seharian, terus apa sih namanya, zikir gitu-gitu. Sampai akhirnya mak gue lagi telepon, lagi teleponan apa ya, lagi zikir juga kali ya, gue lupa. Itu ada suara ledakan dari depan rumah gue, bener-bener kenceng banget, biar Terus. kenceng bener-bener kayak petasan. Padahal sebelum itu lagi sunyi-sunyi aja. Kalau gue pikir-pikir kan kita berpikir positif dulu ya. Kayak paling tukang nasi goreng lewat bannya meledak. Tapi secara logikanya adalah ban tukang nasi goreng meledak paling cuma puff gitu doang. Kecil. Kan kecil bannya kan. Mobil, nggak ada suara mobil lewat. Kalau mobil lewat itu kan ada suaranya lah, silent itu mobil. Ada ada gitunya lah. Belum zaman mobil listrik lagi ya saat. Iya, belum zaman mobil listrik. Gak ada guys, jadi kayak tiba-tiba aja kayak biar pas nengok keluar gak ada apa-apa coy. Gak ada apa. Nah, gak lama kejadiannya di kakek gua lagi mandi. Terus sama kayak gitu. Jadi kayak lagi di kamar mandi, lagi nyiram gitu. Terus tiba-tiba, tapi gue nggak percaya 100% ya. Ini gue diceritain sama nyokap gue aja gitu. Jadi di kamar mandi itu ada banyak darah. Tapi di logika gue nggak masuk. Kalau lo lagi mandi, tiba-tiba banyak darah, masuk ke logika di kalian. Kalau di gue nggak. Ya kalau di logika kita berpikir secara sehat ya nggak mungkin. Dari mana? Tapi kalau dunia goib ya nggak ada yang tahu. Itu dia. Kalau Tuh. orang bisa ngeluarin penyakit aja gue kadang nggak habis pikir gimana caranya. Tapi kalau di dunia goib mungkin aja, mungkin ya nggak ngerti juga soalnya gue percaya kayak gitu. Terus udah tuh. Itu doang dalam hidup gua tuh yang gua ngalamin, dan bukan gue yang ngalamin. Paham. Kecuali yang di Garut juga, berarti itu kejadian yang di Garut dulu. Pas gua touring yang tadi gua mampir warung yang bercanda beli minuman itu. Itu dulu, baru kejadian ini nih yang gua mau ceritain sekarang. Oke. Jadi rumah gua di belakangnya kuburan. Terus gua nggak pernah takut, gua biasa aja gitu. Gua mah pernah. Tapi lu tahu di belakang rumah lu kuburan? Tahu dari lama. Sampai ada suatu hari Hasan tuh kan dulu tinggal di rumah gua, nginep di rumah gua. Terus sudah gua pergi malam. San gua keluar ya, iya bang. Gua main, gua pulang malam jam 12 lewat tuh ya. Nah terus gua parkir motor. Kamar gue itu kan di depan parkiran motor, di carport. Nah itu kamar yang lagi ditidurin sama Hasan tuh. Nah pas gue lagi turun dari motor, mesin udah mati, gue udah lepas helm, pendengaran gue udah jelas. Gue denger banget, karena gue kan apal ya suara Hasan. Karena lu sering sama Hasan, Iya. jadi lu apal suara low frekuensinya dia kayak gimana. Kalau lagi nelfon misalnya kayak, hah iya sayang, iya aku lagi tidur. Nah, lu pasti tahu kan. Nah itu yang gue denger pas gue turun dari motor, di saat penjelasan pendengaran gue tuh udah jelas. Gue bilang, buset belum tidur nih anak. Gitu di motor tuh. Yakin itu Hasan. Iya. Karena gue udah yakin itu 1000% itu suara Hasan. Kayak lagi nelfon. Set, gue jalan, gue seperti biasa, gue taruh helm, gue cuci kaki kamar mandi apa gitu. Gue lupa cuci kaki dulu apa enggak, gue lupa. Gue ke kamar, jegrek, Hasan udah tertidur pulas, kayak udah tidur. Terus gue langsung merinding kan. Anjir, apa tadi suara yang gue denger? Komplek lu keadaan sunyi lagi. Sunyi loh, orang jam 1 atau jam 2 gitu gue pulang. Dengan knalpot motor yang gede itu. Kan gue dorong kalau di depan komplek. Itu rumah lu deket dari satpam ya? Iya. Terus. Gue pendem dulu. Ya. Karena gue nggak mau mikirin di malam itu, takut gue. Ya. Oh berarti langsung dengan kegiatan lo ya, lo bersih-bersih. Kayaknya seinget gue tuh, apa gue nggak bersih terus gue langsung tidur ya saking takutnya. Gue lupa. Terus. Soalnya gue nggak mungkin berani lah, gue gila. Iya. Soalnya ruang komputer gue dulu tuh kan di belakang tuh. Dengan dapur. Iya di belakang. Iya. Di belakang itu kan ada tembok. Di belakang tembok kan makam udah. Iya paham. Jadi gue nggak berani. Bener-bener di belakang rumah persis itu makam sebenarnya ya kan? Iya. Makam banyak itu guys. Makam lama. Ya udah jadi gue di kamarnya udah. Kayaknya gue nggak bersih deh. Terus gue takut. Terus gue tanya sama San, besoknya ya,
San lu pas gue pulang enggak bang, gue nggak lama lu pergi, gue tidur ke. Wah anjir San. Lu cerita sama Hasan. Tapi Iya. mungkin gak sih kalau pikir positifnya Hasan itu ngigo? Tapi Kan kalau kalau Bisa orang- jadi sih. Kan kalau orang ngigo itu nggak sadar kalau dia ngigo, karena semenjak gue sama Arvel tuh anaknya ngigo parah yang sampai lo bisa ajak ngobrol. oh iya. Iya. Ngigo banget gitu. Ngigo banget. Dan kadang kan orang ngigo tuh ada yang kayak gini kan, ada yang gitu. Ini enggak, Arvel tuh nggak jelas banget kayak bagus juga sih. Apanya yang bagus saya? Gue gituin. Ariar bagus banget. Gitu, jadi dia tuh bisa ngejawab. Gitu, ngerti nggak? Berarti dia nggak bisa nah, bohong deh. jadi nggak bisa. Jadi gue tahu yang apa. Sumpah. Lagi tidur di kulit. Kalau ada bohong ketahuan tuh. Orang kan gitu. Iya. Kalau misalkan orang ngigo, dia nggak bisa nyimpen rahasia katanya. Soalnya Arvel tuh bener-bener yang dia mimpiin dia omongin. Jangan gitulah. Itu kan susah masangnya. Tapi selalu yang dia ngigoin, yang dia mimpin tuh emang dunia perbengkelan, permobilan. Jadi gue kayak lihat doang. Cuma kadang kalau misalnya gue nggak sadar dia ngigo, gue jawab. Itu pun gue jawabnya, gue pikir dia ngobrol sama gue. Kata misalnya, Ariar bagus. Udah, wah anjir ngigo nih orang. Dan itu pun setelah sama Arvel gue baru sadar kalau orang tuh ada yang ngigo sejelas ini. Iya. Karena orang ngigo tuh biasanya yang gue tahu cuma gini. Ya nggak jelas ya, nggak jelas. Hah? Kita kan. Mungkin gak sih Hasan ngigo? Ya kalau gue sih, menurut gue ada kemungkinan aja sih. Sama Cuma Hasan makanya gue aja nggak kepikiran gitu dari dulu sampai sekarang. Iya. Bener sih. Tapi selama Hasan tidur sama lo, anjay. Nggak pernah ngigo. Enggak. Nah ya udah. Wah ini berarti ceritanya, ini cerita seru banget guys. Maksud Apa? gue kayak Ya berarti gak ngigo. lu berdua memainkan ini gue banget guys, mood gue banget. Apa gimana? Ya di saat tadi Desti bilang, mungkin Hasan ngigo, gue langsung kayak, iya bisa jadi ya. Ternyata Tiba-tiba- tidak horor. Terus dia bilang, tapi pernah ngigo gak? Enggak. Oh iya juga, horor. enggak. Oh iya horor. Jadi mood gue tuh udah Iya. Saat percaya, oh enggak, ternyata rumah gue gak horor. Oh iya anjir horor. Jadi balik lagi kayak gitu ya. Iya. Iya. Karena Tapi nggak pernah ngigo. nggak pernah ngigo ya, berarti dia jarang nggak ngigo. Karena orang yang ngigo itu menurut gue orang yang sering ngigo, memang sering banget ngigo. Tuh. Anjir, seru banget dah pokoknya cerita-cerita horor kayak gini. Asli. Coba kalian komen di bawah punya cerita horor apa. Iya. Dan misalnya gini, kalian ceritanya iya kak jadi gini, tapi positif thinking aku adalah jadi ada Iya, kayak kalian mikir horornya sama kalian mikir nggak Iya, horornya. pakai logikanya gitu kan. Iya. Apalagi makannya sambil makan nugget spicy guys. Sampai Iya, habis betul. bersih. Ih, tegang-tegang sambil makan pedes tuh emang udah klop banget guys. Klop banget. Ini gue taruh belakang boleh nggak? Boleh. Menurut gue ya, ini tipe-tipe nugget warga 62 banget sih. Iya benar, Ya kan? pedes-pedes, spicy gitu kan rasanya, terus gurih-gurih. Emang suka ada kata Indonesia guys. Iya, jadi seperti hobi masyarakat Indonesia juga, viral dikit beli ya kan. Ah betul, Jadi sebelum viral, mendingan beli, cobain. sebelum Kesusahan dicari. Iya sih menurut gue langsung aja cobain karena dia udah ada Iya, di guys. mana-mana kan. Betul Jadi banget. terus langsung dicobain. langsung aja cobain aja. Terus habis itu tag kita di Instagram kayak biasa guys. Kak aku udah cobain nih, ternyata enak pedes. Iya. Jadi mungkin next kali ini kali ya, mungkin apa namanya? Bisa lanjutin kali ya cerita-cerita horor lagi. Boleh. Boleh, kalian Tapi kalau komen. Cerita pengalaman dari- pribadi abis sih. menurut Iya gue. abis. Nah, cerita dari Ya Nanti kalian lagi ya? guys, Iya, kalian dari komen di bawah teman-teman. ya. Nanti pakai email yang lama tuh masih ada nggak sih? Masih, tapi passwordnya lupa. Ah, atau nggak bikin lagi kali ya? Ntar lu buka dulu aja Iya sahabat iya. DP apa gitu. Ntar coba kita buka Iya. ya guys ya. Ntar masukin ya Bim kalau email masih ada. Nanti insya Allah kita jalankan kalau kita tidak. Iya. Email. Oke guys, kalau kalian suka video ini Jangan lupa lupa like, like. komen dan share ke tonton kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. Sarangi. See you next video. Bye bye.